Ya, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama kami Ranah Publik TVRI Jogja, sebuah program yang dirancang untuk mengkritisi berbagai aktualitas khususnya kebijakan publik di sekitar kita. Bersama saya Aknitya Citratami. Ya, tidak kurang dari 1 minggu lagi Pilpres akan diadakan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak warga Indonesia yang kurang begitu paham dengan visi, misi maupun biodata para capres dan cawapres. Oleh karena itu, JPP Visipol UGM berinisiatif untuk mengeluarkan kartu kontrol Pilpres. Nah, apa itu kartu kontrol Pilpres? Selama 60 menit ke depan, Ranah Publik akan membahasnya bersama JPP Visipol UGM dan juga Bawaslu serta teman-teman dari Sigap. Di samping kanan saya telah hadir Bapak Abdul Ghaffar Kalim selaku Ketua JPP Visipol UGM. Selamat malam Pak Ghaffar. Selamat malam Mbak Citra. Di samping kanan Pak Ghaffar telah hadir Bapak Dr. Andes Muhammad Najib MSI selaku Ketua Bawaslu DIY. Selamat malam Pak Najib. Selamat malam Mbak Citra dan juga para pemirsa TVRI yang berbahagia. Di samping kanan Pak Najib juga telah hadir Mas Joni Yulianto, Direktur dari Sigap DIY. Selamat malam Mas Joni. Selamat malam Mbak Citra, juga pemirsa TVRI. Dan di studio juga telah hadir dari teman-teman Sigap, kemudian rekan-rekan dari JPP Visipol UGM, kemudian adik-adik dari SMK 1 Blora, SMK 2 Yogyakarta, dan juga dari Telkom. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, luar biasa ya. Ya, dan Anda di rumah juga dapat bergabung dengan kami nantinya di line telepon 0274 580 800. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Pemilih cerdas akan mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional, Polgov Jurusan Politik dan Pemerintahan atau JPP Visipol UGM telah membuat alat bantu bagi pemilih yang disebut sebagai kartu kontrol atau katrol. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan The Asia Foundation atau TAF melalui program Australian Indonesian Election Support Program atau IESP TAF. Alat bantu ini telah digunakan dalam pemilu legislatif 9 April 2014. Penggunaannya dikhususkan pada kelompok perempuan, buruh, dan difabel. Katrol kemudian dikembangkan untuk keperluan Pilpres 9 Juli mendatang dengan perluasan kelompok sasaran. Saat ini katrol Pilpres malah sudah disusun untuk dipergunakan masyarakat luas secara umum. Kartu kontrol atau katrol adalah instrumen yang dapat digunakan oleh pemilih untuk membantu menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihannya, juga untuk memberikan pertimbangan layak atau tidaknya seorang kandidat untuk dipilih. Sebagai alat bantu, kartu kontrol ini tidak dimaksudkan untuk mendikte pemilih tentang preferensi politik mereka. Hasil penghitungan yang diberikan oleh kartu kontrol kepada pengguna adalah saran untuk mengambil keputusan. Tujuan utama adalah untuk mengingatkan pemilih agar menjatuhkan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, berdasarkan informasi, dan juga pengetahuan tentang para kandidat. Katrol dilengkapi dengan profil dan visi misi pasangan capres-cawapres untuk memudahkan pemilih dalam mengakses informasi untuk melakukan telusur rekam jejak. Katrol disediakan secara gratis bagi semua kalangan yang telah memiliki hak pilih. Para pengguna katrol diharapkan bersedia memberikan penilaian dan komentar tentang alat ini agar Polgov bisa terus melakukan langkah-langkah penyempurnaan. Talkshow ini dirancang untuk menyebarluaskan gagasan mengenai instrumen kartu kontrol dalam meningkatkan rasionalitas pemilih pada Pilpres 9 Juli 2014. Khususnya mencermati pentingnya melakukan telusur rekam jejak dalam menentukan pilihan kandidat.
Lebih lanjut, hal ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi di Indonesia. Ya, itu tadi cuplikan video mengenai katrol, kartu kontrol Pilpres. Saat ini saya sudah mengundang contoh dari kartu kontrol pemilih dan profil para capres dan cawapres. Untuk apa kartu ini dibuat dan bagaimana sejarahnya? Mari langsung kita tanyakan kepada Pak Gafar ini, Pak Gafar. Ya. Ini sebenarnya katrol ini itu apa dan latar belakang dari pembuatan katrol ini seperti apa? Iya, ini namanya saja kartu, tapi sebenarnya bukan kartu. Buku ini, Pak. Buku seperti kecil. itu. Tapi buku kecil ini juga hanyalah salah satu versi saja dari kartu kontrol, karena ada versi lain yang online dan versi software yang bisa di-download. Nah, kartu kontrol itu sendiri adalah salah satu dari cara kami di JPP Visipol UGM untuk berkontribusi kepada satu tujuan besar, yaitu meningkatkan pemilih yang cerdas. Jadi tujuan buku atau kartu kontrol ini adalah mengajak orang untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan data. Selama ini kan kita sering disuruh memilih berdasarkan Gosip hati ya, nurani atau gosip. Kalau yang bagus ya memilih berdasarkan hati nurani. Hati nurani. Padahal hati nurani kadang-kadang dipengaruhi banyak hal, bukan oleh data, bukan oleh track record. Nah, jadi kartu kontrol ini mendorong kita setengahnya memaksa pemilih untuk menggunakan data sebelum betul-betul memutuskan pilihan ke salah satu kandidat. Nah, ini dulu pertama kita kembangkan untuk konteks pemilu legislatif di bulan April, dan kemudian kita kembangkan untuk menjadi kartu kontrol untuk pemilu presiden bulan Juli ini. Perbedaan antara kartu kontrol ini dari pemilu legislatif dengan pemilu presiden ini apa, Pak? Ada beberapa, tapi yang bisa saya garis bawahi, pertama, dulu ketika masih kartu kontrol pemilu legislatif, kita fokus kepada 3 kelompok sasaran, yaitu kelompok dengan penyandang disabilitas, kemudian kelompok perempuan marginal. Jadi bukan semua perempuan, bukan perempuan seperti Mbak Citra, tapi yang marginal, yang akses informasinya terbatas, dan kemudian kelompok buruh marginal. Nah, ini kami perluas, tidak hanya kelompok itu, tapi juga masyarakat umum. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua tentu saja konteks menjaring orangnya, karena dulu kan menjaring calon anggota legislatif. Di sebuah dapil, kita bisa mendapati list paling tidak sampai 300-an orang, DPRD, kabupaten kota, DPRD provinsi, dan seterusnya. Sekarang cuma 4 orang total yang harus dipikirkan. Nah, itu bedanya, ini lebih fokus. Nah, dulu kami hanya memberikan alat untuk menimbang, tapi datanya tidak kami berikan langsung, kami berikan linknya. Nah, sekarang karena yang mau didalami datanya hanya 4 orang, kami bisa sertakan sudah dengan visi misi? Profil dan visi misi, tentu saja sangat singkat. Jadi itu perbedaannya. Kami juga mensuplai data kalau di Pilpres saat ini. Kalau kartu kontrol ini sendiri apakah hanya di DIY ataukah sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia ini, Pak? Kalau penerapan langsung yang kami kawal itu di DIY dan Jawa Tengah, khususnya Magelang. Tapi ini disebarkan untuk seluruh Indonesia melalui mitra. Jadi kalau tadi di video disebut-sebut soal program AIESP, itu adalah program yang didanai melalui Asia Foundation lewat Australian Aid, yang itu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Di DIY ada JPP Visipol UGM dengan sigap, tapi banyak lagi ada beberapa LSM di banyak daerah, dari Aceh sampai ke Papua, itu ada semua. Jadi melalui mitra inilah kami berkomunikasi untuk menyebarkan katrol ke seluruh Indonesia. Baik, itu usaha untuk memberikan pendidikan kepada para pemilih seperti tujuan itu, besarnya begitu, ya. Kalau penyusunnya sendiri nih, Pak, apakah ada beberapa karakter ataupun beberapa syarat untuk menjadi penyusun dari kartu kontrol ini? Kan tentu saja harus netral seperti itu ya, Pak, untuk membuat sebuah buku yang akan dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terlalu terprovokasi seperti itu. Adakah, Pak, syarat-syaratnya? Ya, tidak ada syarat khusus. Yang menyusun adalah peneliti di Polgov, JPP UGM. Ada beberapa tim, saya selaku salah satu tim, tapi ada beberapa yang ada di sini, ada Mbak Azizah di belakang, ada beberapa tim yang juga hadir di sini. Jadi ini adalah kerja bersama. Draftnya kemudian kami komunikasikan kepada banyak pihak, termasuk kepada mitra utama seperti Sigap, dan juga kepada penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu. Jadi ini adalah hasil input dari sejumlah orang. Revisi yang kami lakukan pasca katrol pemilu legislatif itu didasarkan pada masukan yang sangat berharga dari
banyak pihak. Jadi disusunnya rame-rame ini, keroyokan. Keroyokan, gotong royong ya Pak ya. Gotong royong. Baik, coba saya beralih ke Pak Najib. Pak Najib, tentu saja Pak Najib merupakan salah satu mitra dari JPP untuk menyusun buku ataupun kartu kontrol pemilu ini. Menurut Pak Najib sendiri, bagaimana pendapat Pak Najib terkait dengan peluncuran dari katrol ini, Pak? Iya, pasti banyak manfaat ya terkait dengan hadirnya katrol ini, karena problem kita selama ini kan kita belum mampu ini mendorong pemilih yang kritis dan rasional. Pemilih yang kritis itu adalah pemilih yang punya argumen yang kuat kenapa dia milih pasangan A bukan B atau sebaliknya. Itu kan harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ini yang selama ini pemilih belum mendapatkan input yang cukup. Karena apa? Kalau kita melihat kampanye-kampanye yang ada, itu tidak cukup memberikan asupan yang cukup bagi pemilih untuk sebagai acuan mendasarkan dia memilih si A atau si B itu. Yang terjadi kan dimanapun ekspektasi orang terhadap kampanye kan kalau itu rapat umum kan hiburan. Yang ditunggu-tunggu itu hiburannya, bukan orasinya dari tim kampanye atau calon itu sendiri. Penyanyi dangdutnya ya Pak, bukan capres-capres. Faktanya kan ketika orasi terjadi kan diminta segera turun. Yang ditunggu-tunggu itu bukan mereka, hiburannya. Karena apa? Karena memang realitasnya memang masyarakat kita masih masih seneng hiburan ya, bukan sesuatu yang agak serius. Meskipun kalau saya melihat katrol ini relatif dikemas dengan cara yang agak komunikatif, ringan sesungguhnya, simple gitu ya, sehingga dengan begitu maka kita pembaca itu dengan mudah kemudian bisa dipandu terkait dengan pilihan mereka. Hanya saja memang ini bukan kemudian panduan satu-satunya. Kalau secara objektif masyarakat tidak bisa menggantungkan pilihannya hanya membaca visi misi saja, karena visi misi itu kan bukan representasi dari pikiran calon biasanya, itu kan dibuatkan biasanya oleh tim yang, jadi yang pintar jangan-jangan timnya bukan calonnya, sehingga visi misi itu juga bisa kemudian menipu kalau kemudian nggak hati-hati bagi pembacanya. Sehingga tentu saja bagi pemilih yang cerdas, yang kritis, itu tidak cukup kemudian hanya membaca katrol, tapi setidaknya bagi pemilih yang marginal ini sangat bermakna. Tapi bagi pemilih yang sudah terdidik seperti Bang John ini nggak cukup dengan hanya baca katrol, terus baca dengan cari informasi yang lebih mendalam lain. Beberapa sumber Pak, mungkin dari Pak Najib sendiri, beberapa sumber yang sekiranya penonton di rumah atau warga Indonesia ini agar tidak terhasut itu mungkin ada contoh-contohnya Pak, selain katrol, beberapa media ataupun beberapa buku yang bisa jadi referensi untuk melihat lebih dalam lagi terkait dengan capres dan cawapres ini. Ya, untuk melihat kondisi objektif calon kan yang lebih penting kan track record sesungguhnya. Apa yang sudah nyata dikerjakan dan apa komitmen mereka itu lebih penting daripada mimpi mereka kan, daripada keinginan mereka itu terkadang tidak mencerminkan apa yang menjadi komitmen seseorang. Dulu di awal pilkada langsung itu kami dengan beberapa teman LSM dan Front 3 ada program namanya pemilu damai dan berkualitas ya. Itu koalisi antara beberapa NGO dan juga perguruan tinggi yang tujuannya adalah mengawal termasuk juga visi misi program. Dan enggaknya pengalaman di banyak tempat yang lain, visi misi itu tidak cukup kemudian bisa dioperasionalkan ketika yang bersangkutan menjabat. Apalagi kalau kemudian yang bersangkutan itu adalah orang baru, tidak paham birokrasi. Terkadang kalau dalam konteks pemilu kada itu tidak selalu kemudian program visi misinya itu matching dengan realitas objektif dari program jangka menengah misalnya di sebuah daerah misalnya. Sehingga pasti ada problem ketika mereka menjabat tidak kepakai kemudian visi-visi program mereka. Di Pilpres saya rasa juga kalau nggak hati-hati nyusun visi-misi programnya juga nggak sesuai dengan rencana jangka menengah nasional ya. Dan itu berbahaya pasti. Akan ada kesulitan untuk kemudian membuat apa yang menjadi visi-misi itu menjadi kenyataan. Baik, saya beralih ke Mas Joni. Mas Joni ini dari Sigap ya Mas ya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas secara singkat ini Sigap ini sebenarnya apa, kemudian di mana letaknya, seperti itu Mas, monggo. Iya, Sigap atau Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel adalah salah satu lembaga di Jogja
yang memang fokus pada program-program terkait dengan advokasi, penguatan dan pemberdayaan serta pengorganisasian kelompok masyarakat difabel. Difabel itu differently able people, istilah lain kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita biasa sebut penyandang cacat gitu. Lalu sekarang banyak digunakan juga penyandang disabilitas dan kita menyebutnya difabel. Nah, salah satu yang sedang sigap lakukan memang juga bersama-sama dalam kerangka program AISP bersama juga dengan kawan-kawan Polgov. Kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik terkait dengan difabel. Oh ya, sebelumnya tadi ditanyakan alamatnya ya. Oh gimana? Mungkin ada beberapa teman-teman difabel lainnya yang ingin gabung seperti itu dengan sigap seperti itu? Ya, kami di Jalan Wonosari KM 8. Ada websitenya juga www.sigap.or.id. Kemudian kami juga mengelola website pusat informasi tentang difabel di www.solider.or.id. Itu media online yang kita kelola. Kemudian ya bisa informasi tentang sigap bisa diperoleh di dari website situ ya. tersebut lah. Ya. Baik, kalau di dalam penyusunan kartu kontrol ini, bagaimana ini Mas? Menurut Mas Joni sendiri, apakah sudah bermanfaat untuk para teman-teman difabel, ataukah masih ada yang harus dimajukan lagi, harus dikembangkan lagi seperti itu? Saya kira gini. Pertama mungkin saya ingin cerita dalam kerangka program AISP ini yang sigap lakukan adalah lebih banyak pada pendidikan politik. Artinya pertama adalah membangun kesadaran kawan-kawan difabel bahwa memilih itu adalah juga hak kita dan akan berpengaruh kepada bagaimana kita kemudian ke depan bisa menyuarakan aspirasi kita terhadap orang-orang yang akan kita pilih gitu. Untuk itu maka penting untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang paham betul, tahu betul dan yakin betul bahwa yang kita akan pilih adalah mereka yang pas dan bisa mewakili aspirasi kita gitu. Itu yang banyak kita lakukan. Ada diskusi, FGD, training. Waktu itu kita undang juga Pak Najib sebagai salah satu narasumber begitu. Nah, ini tentu sangat terkait dengan katrol. Kenapa? Karena pertama betul bahwa katrol ini sangat membantu pemilih untuk mengarahkan pada proses memilih yang didasarkan pada data. Tapi kemudian yang kedua adalah katrol ini tidak berdiri sendiri gitu. Karena ada proses sebelumnya yang harus dilalui, bahwa yang pertama masyarakat itu harus sadar dulu bahwa mereka punya hak gitu. Bahwa memilih itu adalah hak. Untuk kawan-kawan difabel ada barriers tertentu ketika bicara tentang pemenuhan hak pilih. Misalnya aksesibilitas pelaksanaan pemilu yang masih di beberapa hal. Jogja ini relatif bagus. Kalau kita perlu acungi jempol untuk Jogja di Pileg kemarin, karena ada inisiatif misalnya template DPRD tingkat 2 di kota, kemudian DPR RI yang itu diinisiasi oleh KPUD. Baik, sepertinya masih banyak cerita tentang teman-teman difabel, tapi kita jeda terlebih dahulu, Mas Joni, mohon maaf. Dan pemirsa di rumah tetap bersama kami karena kami akan segera kembali. Kita ingin pemimpin jujur, kita ingin pemimpin bersih, kita ingin pemimpin sederhana, tapi siapkah kita dipimpin untuk menjadi jujur? Siapkah kita dipimpin untuk menjadi bersih? Siapkah kita dipimpin untuk menjadi sederhana? Bersama pemimpin yang lahir dari rakyat, kita siap menjadi Indonesia sebenarnya. Jokowi JK adalah kita. Tiba saatnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Indonesia. Datanglah ke TPS setempat. Bagi penyandang tunanetra dapat menggunakan template. Bagi pemilih difabel dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk pemilih atau petugas KPPS. Sebelum memilih, cermati visi misi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dan berikan suara Anda dengan cara yang tepat. Perhatikan cara pencoblosan. Suara sah, 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 suara
suara sah. Ini suara tidak sah, suara tidak sah. Setelah memilih, jangan lupa taruhlah surat suara Anda di kotak suara dan celupkan jari Anda ke tinta. Setelah selesai proses pemilihan, KPPS melakukan penghitungan suara dan menyerahkan hasil pemungutan suara ke PPS desa atau kelurahan setempat di hari yang sama. Indonesia, ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Ayo sukseskan pesta demokrasi. Milih pemimpin itu ibarat milih buah-buahan. Jangan yang karbitan, tapi belum waktunya untuk dimakan. Jangan lupa tanggal 9 Juli pilih nomor 1 ya. Kita pilih nomor 1, Prabowo Hatta Indonesia. Pilih Prabowo Hatta untuk Presiden Indonesia. Prabowo Hatta 1. Prabowo Hatta 1. Prabowo Hatta 1. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami kali ini bersama dengan JPP Visipol UGM mengangkat tema launching kartu kontrol Pilpres. Anda dapat bergabung dengan kami di line telepon 0274 580 800. Baik Mas Joni, dilanjutkan kembali tentang cerita teman-teman di Babel tadi untuk memilih presiden pada tanggal 9 Juli nanti. Iya, bagi teman-teman di Babel saya kira yang pertama ketika kami mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangun kesadaran bahwa teman-teman punya hak untuk memilih dan harus dipastikan bahwa yang kita pilih adalah memang yang punya perspektif dan punya keberpihakan. Pertanyaan mereka kemudian di mana kami dapat informasi ya tentang visi misi calon presiden. Baru-baru ini berita bagusnya misalnya debat capres itu ada sign language, bahasa isyarat. Ada bahasa isyaratnya di pojok gitu ya. Tapi lagi-lagi debat capres misalnya, kemudian iklan, kemudian apapun itu informasi tentang visi misi capres, sangat tidak ramah terhadap masyarakat marginal. Bahasa yang digunakan misalnya, kalau kita bicara tentang difabel kan kelompoknya sebenarnya sangat kompleks ya. Ada seperti saya yang tunanetra total gitu, kemudian ada yang tunarungu wicara, mungkin terjawab dengan sign language, tapi dengan bahasa yang tidak sederhana, yang begitu kompleks juga sangat kesulitan. Belum lagi mereka dengan difabilitas mental intelektual gitu, yang juga punya hak pilih, informasinya sangat terbatas. Pertanyaan lain, ketika informasi itu aksesibel kemudian, tapi mana ya kira-kira yang jelas-jelas punya visi misi yang memang jelas-jelas punya keberpihakan terhadap difabel? Sebelum dijawab ini Mas Joni ada telepon ternyata ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Pak Yoyo di Catur Tunggal. Pak Yoyo di Catur Tunggal. Monggo Pak Yoyo. Saya makin lama makin ruwet mendekat 9 Juli itu. Karena entah itu namanya black campaign, entah itu macam-macam. Saya sudah mengikuti pemilu itu sejak tahun 71. Reformasi 1998 saya sudah sekolah yang ini semakin mendekati 9 Juli itu makin ruwet. Ini apakah tidak perlu ada clearance atau istilahnya pemutihan rekam jejak dari para calon, entah itu di data kontrol atau apa, karena nggak lucu kalau nanti habis pilpres tahu-tahu harus berurusan dengan KPK, harus berurusan dengan aparat penegak hukum, kejagung, polisi dan sebagainya. Ini kan rekam jejaknya entah itu dikatakan sudah di clearance atau belum. Ini waktunya tinggal 3 hari.
untuk kampanye dan sebagainya itu kan kalau nggak salah 8 hari sebelum tanggal 9 itu sudah masa tenang. Waktunya cukup enggak untuk mengadakan clearance entah dari KPU pusat atau mungkin dibantu dengan yang lain, akhirnya aparat penegak hukum itu benar enggak itu campaign black yang ada di macam-macam di akun, di Twitter dan sebagainya ini tadi ruwetnya itu makin lama makin pusing. Kalau golput jelas ini pengkhianat. Saya yakin kalau golput itu pengkhianat. Jadi untuk milih itu kan harus ada clearance, bener enggak itu? Bahwa nanti nggak lucu kan setelah pilpres tahu-tahu berurusan dengan KPK, entah itu masalah dugaan ini itu, siapapun yang menang. Iya, Pak Yoyo, kita sudah tahu-tahu ada hubungan dengan kejaksaan, kepolisian, ini gimana sih? Saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Tahu-tahu kok calonnya hanya 2 pasang. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Yoyo. Baik, sebelum dijawab, ada penanya di studio. Ya, monggo silahkan sebutkan nama dan juga asalnya. Ya, terima kasih. Selamat malam, nama saya Safi'i dari Sasaran Integrasi Advokasi Difabel. Pertama, saya mengapresiasi terhadap keberadaan kartu kontrol pemilih ini. Yang jelas ini kan akan mengarahkan pemilih bagaimana kemudian pemimpin ke depan itu adalah orang yang berkualitas dan punya track record yang baik begitu ya. Nah, berangkat dari situ kemudian ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama, soal data. Tadi kan bahwa kartu kontrolnya akan akan memberikan kita data yang komprehensif gitu. Nah, saya ingin bertanya data seperti apa yang dihadirkan begitu, karena sekarang ini kan data yang banyak muncul di televisi pun itu adalah data lebih banyak soal kampanye, soal iklan kampanye ya, dibandingkan dengan track record, rekam jejak, kemudian biografi dan segala macamnya gitu, sehingga pemilih lebih banyak kemudian disilaukan dengan kampanye dibandingkan dengan data track record masa lalu gitu. Nah, jadi itu saya bertanya soal itu. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya juga karena kartu kontrol pemilih juga ini menyasar pada kelompok rentan, utamanya tadi ada buruh gitu ya, kemudian juga perempuan, utamanya juga terhadap difabel. Teman-teman ini kan, teman-teman rentan ini kan membutuhkan terhadap media yang akses buat mereka. Sebutlah yang diungkap oleh Mas Joni tadi adalah bahwa difabel itu pun banyak macamnya, banyak variannya, ada yang tuli, ada yang netra. Nah, bagaimana kemudian kartu kontrol ini bisa menyasar, bagaimana caranya media ini akses buat mereka begitu ya, agar dapat dicakup oleh seluruh betul. Macam dari teman-teman difabel itu tadi ya. Persis. Ya, itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Syafi'i. Baik, monggo Pak, dari Pak Gafar menanggapi untuk pengamatan politik nih Pak, dari pemutihan rekam jejak Pak Yoyo di Catur Tunggal tadi. Pak Yoyo, iya memang salah satu concern kami adalah soal integritas. Dan di kartu kontrol juga kami sarankan pemilih untuk memikirkan apakah calon yang sedang dia bayangkan itu punya track record yang bersih. Apakah dia terlibat dalam kasus korupsi atau tidak dan seterusnya. Itu ada. Jadi salah satu persoalan memang adalah integritas. Apakah orang yang kita pilih sebagai pemimpin atau kalau dulu sebagai anggota legislatif itu orang yang bersih, yang seperti dikhawatirkan Pak Yoyo, apakah kemudian malah masuk ke KPK. Pakai rompi oranye atau tidak gitu. Jadi kami berharap yang dipilih masyarakat tidak perlu pakai rompi oranye selama-lamanya. Nah, tentang akses memang terus terang yang menjadi bahan pemikiran kami agak serius ketika mengevaluasi kartu kontrol pileg tempo hari adalah kelompok difabel seperti disampaikan Mas Joni. Karena memang sangat beragam, keterbatasannya beragam, juga kapasitasnya beragam. Ada penyandang disabilitas yang berpendidikan tinggi seperti Mas Joni, lulusan Eropa, tapi ada yang juga sama sekali tidak berpendidikan, sehingga ragamnya tinggi. Nah, untuk itu kami bekerja keras termasuk untuk terus merevisi kalimat dan pilihan kata. Kami buat sesederhana mungkin. Ada beberapa versi katrol. Kalau yang kita lihat di sini adalah versi buku dengan tulisan biasa, tapi ada juga versi yang dengan huruf braille sebenarnya, yang kami maksudkan untuk bisa digunakan oleh penyandang tunanetra. Jadi kami
buat versi huruf braille-nya yang bisa dibaca oleh para penyandang tunanetra. Juga ada versi audio. Ada audionya yang untuk digunakan oleh mereka yang menyandang tunarungu. Jadi itu contoh bagaimana kami berusaha seluas mungkin. Tapi sekali lagi memang ada keterbatasan. Tapi kita harus memilih. Ketika kita tidak bisa membantu semua orang, maka kita harus memilih di kelompok mana kita akan berkontribusi. Nah, ini adalah salah satu kami memastikan bahwa tetap ada yang bisa kita lakukan sekecil apapun untuk turut berkontribusi pada upaya mewujudkan pemilihan cerdas itu. Bagaimana tim JPP UGM ini mendapatkan data yang valid untuk ini Pak, penyusunan soal data kartu betul kontrol sekali. ini? Ada beberapa cara. Kalau di versi online kami berikan linknya, jadi link ke beberapa sumber. Jadi memang betul data calon presiden kita itu sangat terbatas. Ini masih untung masih ada sekarang. Kalau data calon anggota legislatif dulu nyaris tidak ada. Yang ada hanya foto mereka dan jargon. Jargonnya itu ya macam-macam ya. Yang mungkin hanya relevan kalau untuk calon mertua mereka, bukan untuk pemilih. Nah, kalau calon presiden masih lumayan ada datanya dan juga sedikit orang. Karena itu di sini kami sertakan profil, visi misi, tapi di versi online ada link ke banyak sekali. Beberapa institusi lain yang juga berada dalam gugus mitra AIESP itu membuat banyak program. Nah, itu semua linknya kami masukkan di situ, termasuk link ke KPU dan Bawaslu juga kami sertakan. Gitu kira-kira cara kami untuk memastikan data itu terakses. Tentu saja tetap kami mendorong agar para pemilih itu memiliki sumber data sevariatif mungkin. Bahkan kita bisa menggunakan katrol ini untuk rembuk bersama, memikirkan pilihan, dan di situ ada tukar informasi. Jadi mitra-mitra kami di seluruh Indonesia kami sarankan untuk menggunakan kartu kontrol dalam konteks seperti itu, memfasilitasi kelompok binaan mereka. Baik, kalau dari Bawaslu sendiri mungkin ini Pak Najib menanggapi tentang Pak Yoyo tentang clearance rekam jejak, apakah di buku kartu kontrol ini ataupun di berbagai media sudahkah mencakup rekam jejak seperti yang bisa istilahnya valid seperti itu Pak? Pengawasan Bawaslu sendiri. Iya, problemnya memang rekam jejak itu hanya melihat dari satu aspek ya. Kalau dari perspektif tim kampanye calon yang bersangkutan yang nampak kan hal-hal yang positif saja. Pasti nggak bisa lah kita ini ada indikasi terlibat korupsi kok dimunculkan di situ, misalnya kan nggak mungkin kan. Kemudian yang justru lebih muncul adalah terkait dengan sisi gelap dari masing-masing calon oleh lawan mereka atau pendukung lawan ya. Itu yang lebih masif kan seperti itu ya. Jadi informasi-informasi yang itu menyesatkan, yang disebut dengan black campaign itu yang justru menjadi gelombang besarnya. Sehingga ini ibaratnya kan pemilih kita ini dalam situasi gelap ya. Terombang-ambing gelap untuk melihat sosok dari pasangan calon itu sendiri, dan mudah-mudahan katrol ini menjadi lilin. Ini sudah lilin, sudah netral ya Pak ini Pak. Sudah ini netral baru ya. Lilin ini, baru lilin untuk melalui kegelapan setidaknya. Paling tidak dengan pemilih yang termarginal itu dengan katrol ini mudah-mudahan terbantu lah gitu ya. Meskipun pasti tidak bisa melihat sosok yang utuh. Dari kondisi objektif dari masing-masing paslon itu sendiri, tapi pasti lilin itu punya manfaat dalam situasi gelap ya. Tapi kalau terang berani nggak ada manfaatnya kan. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap di Ranah Publik karena kami akan segera kembali. Milih pemimpin itu ibarat milih buah-buahan. Jangan yang karbitan, tapi belum waktunya untuk dimakan. Jangan lupa tanggal 9 Juli pilih nomor 1 ya. Kita pilih nomor 1, Prabowo Hatta Indonesia. Pilih Prabowo Hatta untuk Presiden Indonesia. Prabowo Hatta 1. Prabowo Hatta 1. Prabowo Hatta 1. Tiba saatnya kita memilih pemimpin Republik Indonesia. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemicu permasalahan. Keamanan dan ketertiban adalah hal utama yang harus dipelihara bersama. Polri menjamin keamanan dan ketertiban dalam seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu 2014.
demokrasi di negara kita sedang berlangsung. Mari kita tingkatkan toleransi dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. Meski berbeda, namun kita tetap bersatu. Jangan terprovokasi oleh pihak yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Polri siap mengawal dan mengamankan seluruh proses pemilihan umum agar terwujud pemilu yang jujur, aman, tertib, dan damai. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Ini zaman demokrasi, kalau beda jangan sensi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Ranah Publik TVRI Jogja. Kali ini bekerja sama dengan JPP Visipol UGM mengangkat tema launching kartu kontrol Pilpres 2014. Anda dapat bergabung dengan kami di line telepon 0274 580 800. Baik Mas Joni, tadi sempat terpotong terkait dengan pertanyaan bagaimana cara teman-teman difabel ini dapat memilih capres dan cawapres yang sekiranya mempunyai kapasitas yang memenuhi seperti itu. Iya, tadi saya sampai terkait dengan informasi ya. Sejauh ini kemudian pertanyaan kawan-kawan adalah dari informasi yang didapat, visi misi, debat capres dan sebagainya, tidak ada yang menyinggung tentang bagaimana kelompok difabel akan diadres oleh capres dan cawapres gitu. Dan kita sadar betul bahwa tidak ada ruang ternyata yang mendiskusikan itu. Akhirnya di Jogja, kalau Mbak Citra mungkin tahu dan membaca media, kita bikin event waktu itu tanggal 24 Juni di Jogja. Itu kurang lebih sekitar 400 kawan-kawan difabel. Kemudian kita undang tim ses dari 2 capres. Dan memang betul ketika kita berdialog, bukan dalam rangka kampanye, tapi dalam rangka mencerdaskan kawan-kawan, dan ternyata kawan-kawan begitu cerdas, banyak sekali pertanyaan bagaimana visi misi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial bisa mengadres kebutuhan kawan-kawan difabel, terutama aksesibilitas. Dan ternyata di situ baru tim sesnya berpikir, oh iya ya, ternyata kita luput memasukkan difabel sebagai bagian dari kelompok yang harus dijawab dalam visi misi capres gitu. Akhirnya kemudian kita memasukkan beberapa poin rekomendasi. Tanggal 25, 24 kita ada juga diskusi di Jakarta dengan beberapa kawan. Kemudian poin-poin rekomendasi kita justru masuk ke capres dan cawapres, dan kemudian kedua calon merespon dengan tingkat keseriusan yang agak berbeda menurut saya, tapi tidak saya jelaskan, nanti dikira kampanye. Iya, baik. Berarti ini bukan inisiatif artinya ya? Gini, iya betul. Artinya apa? Kalau teman-teman juga beberapa ada yang mengikuti Twitter saya sampai bilang, difabel ini memang tidak dapat ruang di politik Indonesia. Untuk itu kita sendiri yang harus membuat ruang supaya isu kita menjadi pembicaraan gitu. Dan saya kira ini kemudian menjadi penting, katrol ini kemudian bagaimana data tentang bagaimana capres dan cawapres itu merespon isu permintaan pemilih itu kemudian juga menjadi bagian dari penilaian. Baik, sebelum dilanjutkan ini Mas Doni ada telepon. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Mbak, saya Raka Anita, saya dari Sleman. Dari Sleman, monggo. Monggo, pertanyaannya? Mbak, saya ingin bertanya. Pertama, saya mengucapkan selamat atas peluncuran kartu kontrol Pilpres kepada teman-teman jurusan politik pemerintahan Visipol UGM.
Pertanyaan saya, ini kan Pilpres, ini kartu kontrolnya rangkaian. Dari kemarin sudah ada kartu kontrol pemilu legislatif, terus kartu kontrol pemilu presiden. Saya ingin bertanya apakah ada program lanjutan lagi atau follow up dari program pasca kartu kontrol ini? Seperti itu, Mbak. Baik, ada yang lain? Halo, Mbak? Ada yang lain? Baik, sepertinya udah putus. Monggo Pak Gafar, adakah evaluasi kalau Pileg kemarin mungkin evaluasinya seperti apa? Kemudian kapankah katrol dari Pilpres ini akan dievaluasi seperti itu, Pak Gafar? Seperti saya sampaikan tadi, katrol ini hanyalah salah satu saja dari langkah kami untuk berkontribusi pada perwujudan pemilihan cerdas. Nah, segera setelah kartu kontrol pemilu legislatif tempo hari, kita adakan evaluasi serius, termasuk meminta masukan dari kelompok-kelompok sasaran, dan hasilnya adalah kartu kontrol untuk pemilu presiden ini. Tapi langkah berikutnya adalah sebenarnya mendekatkan antara para politisi terpilih dengan konstituennya. Itu yang kami lakukan. Karena pada intinya dengan kartu kontrol kami mengajak para pemilih itu untuk mengawasi para politisi, baik mengawasi ketika mereka belum terpilih dan juga nanti mengawasi ketika mereka sudah terpilih. Tapi kalau hanya mengawasi politisi kan tidak fair, politisi diawasi saja. Tapi kami juga mengajak konstituen untuk membantu politisi yang mereka pilih itu agar menjadi politisi yang baik. Jadi kami akan memfasilitasi linkage, ya, menghubungkan antara politisi terpilih dengan konstituennya. Itu nanti setelah mereka dilantik. Kami sudah siapkan itu. Kami saat ini melakukan survei juga tentang apa sih kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah bagian dari tindak lanjut langkah itu. Nah, pasca kartu kontrol Pilpres nanti tentu saja akan ada evaluasi lebih lanjut. Karena harapan kami kartu kontrol ini bisa menjadi alat generik yang bisa digunakan untuk apapun. Pemilu kada bisa digunakan, pemilu legislatif berikutnya dalam tetap bisa pemilu digunakan. Dalam setiap ada telepon nih Pak Gafar ternyata. Silakan. Halo, selamat malam. Halo. Halo ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Yono di Prambanan. Pak Yono di Prambanan. Monggo Pak Yono. Ya, ini maaf ya Bu, saya mau bicara sebentar sebagai rakyat kecil. Yang penting presiden siapapun yang jadi, ya silakan. Yang penting aman tertib dan juga bisa mempersatukan bangsa dan agama, saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai ada gejolak yang tidak beres seperti yang sudah loh Bu. Ya, harus yang bersih, jangan sampai minum pakai uang, pakai ini, apalagi dari mana itu, dari Pak Prabowo itu kok dari tim susunya kok sering menghujat Pak Jokowi itu loh. Ya kalau bisa itu jangan sampai menghujat, harus saling menghargai, saling menghormati. Ya, Pak Yono, mohon maaf Pak Yono, bagaimana pendapat Pak Yono terkait dengan kartu kontrol ini Pak Yono? Apakah Pak Yono menyambut dengan baik atau tidak? Ya, saya menyambut dengan baik. Ya. Sudah ada pilihan ya Pak Yono ya, sepertinya ya dari argumen tadi yang diutarakan. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Baik, terima kasih Pak Yono. Ya, salah satu harapan dari Pak Yono terkait dengan Pilpres mendatang. Mungkin dilanjut ke Mas Joni tadi terkait terpotong. Untuk Sigap sendiri bagaimana pendapatnya tentang kartu kontrol ini? Tadi sampai bahwa mengapresiasi dengan baik adanya kartu kontrol ini. Betul. Nah, kemudian saya kira memang sosialisasi, kemudian juga penyebaran secara lebih luas, saya kira itu hal penting yang memang harus dilakukan ya, karena ini memang satu artinya begini, terlepas dari tadi saya bilang keterbatasan informasi yang diperoleh dan sebagainya, tapi paling tidak saya sangat setuju bahwa kartu kontrol ini paling tidak adalah satu tools yang akan bisa memudahkan gitu, paling tidak memudahkan pemilih untuk kemudian mengarahkan pada memilih secara rasional. Nah, sehingga sekarang karena saya kira ini diluncurkan, saya kira kemudian akan lebih baik dan lebih banyak bermanfaat kalau kemudian ini bisa kita perluas pemanfaatannya kepada kelompok-kelompok yang bisa terjangkau. Nah, saya kira kemudian Sigap saya kira tertarik sekali untuk kemudian bisa membantu untuk lebih memperluas penginformasian kartu kontrol ini untuk kemudian lebih bisa dijangkau oleh kawan-kawan difabel.
Seperti itu ya Mas Doni ya. Ya. Baik, saya beralih ke Pak Gafar. Pak Gafar, ini tadi sudah dikatakan bahwa ada kartu kontrol berbentuk tulisan, ada kartu kontrol berbentuk braille. Sebenarnya macam-macam dari kartu kontrol yang dapat diakses oleh masyarakat itu apa saja, Pak? Iya. Ada beberapa versi, tapi versi utama sebenarnya adalah versi online yang kami buat untuk bisa diakses oleh mereka yang memiliki akses internet. Ini yang paling interaktif karena nanti pengguna itu tinggal mengklik ya atau tidak, dan kemudian kami berikan linknya lengkap ke beberapa link yang berisi informasi tentang kedua pasangan capres. Selain itu juga ada versi cetak. Ini yang kita lihat sekarang ini adalah versi cetak yang kami kirimkan ke sejumlah mitra. Ada ribuan yang kami cetak untuk dikirimkan agar bisa disebarkan secara gratis. Kemudian ada versi cetak yang untuk penyandang tunanetra seperti saya ceritakan, huruf braille. Itu jadinya jauh lebih tebal, lebih besar karena setting huruf braille-nya lebih besar. Ada versi audio. Dan tadi yang versi website itu juga bisa di-download menjadi software yang tidak harus dikerjakan secara online, jadi bisa offline. Dulu di pemilu legislatif kita juga buat versi Android, tapi karena ada beberapa kendala teknis untuk pemilu presiden sekarang kita tidak gunakan versi Android, lebih ke versi cetak yang kami perkuat. Gitu kira-kira. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di Ranah Publik karena kami akan segera kembali. Tiba saatnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Indonesia. Datanglah ke TPS setempat. Bagi penyandang tunanetra dapat menggunakan template. Bagi pemilih difabel dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk pemilih atau petugas KPPS. Sebelum memilih, cermati visi misi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dan berikan suara Anda dengan cara yang tepat. Perhatikan cara pencoblosan. Suara sah. Suara sah, suara sah, suara sah, suara sah, suara sah, suara sah, suara sah. Ini suara tidak sah, suara tidak sah. Setelah memilih, jangan lupa taruhlah surat suara Anda di kotak suara dan celupkan jari Anda ke tinta. Setelah selesai proses pemilihan, KPPS melakukan penghitungan suara dan menyerahkan hasil pemungutan suara ke PPS desa atau kelurahan setempat di hari yang sama. Indonesia, ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Ayo sukseskan pesta demokrasi. Apa kabar? Saudara-saudara warga masyarakat Jogja yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mohon saudara-saudara memastikan apakah telah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Tentukan pilihanmu pada tanggal 9 Juli 2014 untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara. Ayo, kita mencoblos bersama saya. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Ranah Publik kali ini mengangkat tema launching kartu kontrol Pilpres tahun 2014. Baik, ada yang bertanya dari studio, monggo silahkan sebutkan nama dan juga asalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aris Setiawan Yodi dari JPP Visipol Game. Sebenarnya saya ingin menyampaikan saja bahwa niatan peluncuran katrol ini sangat sudah baik ya, dan yang perlu dilakukan sebenarnya untuk kedepannya itu ialah ekspos yang lebih gitu. Jadi publikasi secara masif lah agar masyarakat itu bisa mengakses. Nah, nanti kalau misal masyarakat sudah mengakses banyak, tentu saja banyak evaluasi yang akan masuk ke katrol. Tetapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada pihak jurusan juga bahwa jika kemarin sebelumnya sudah legislatif, sekarang pemilu presiden gitu. Apakah ada lanjutan seperti mungkin pemilu kada gitu? Karena jangan sampai katrol ini hanya berhenti pada event 4 tahunan saja, tetapi event tahunan seperti pemilu kada itu kan ada, dan itu sangat penting karena pemimpin daerah itu kan sangat
ya sangat dekat kepada kita sehari-hari, baik itu wali kota, bupati, dan menentukan ataupun- masa depan daerah tersebut betul, ya. betul. Nah itu saya kira yang di tengah desentralisasi saat ini pemilu kada juga memiliki peran yang penting. Jadi saya rasa Katrol juga perlu untuk mengawal pemilu kada. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aris ya. Baik, monggo Pak Gafar menanggapi tentang tadi bahwa Iya. ini tidak hanya saat ini aja seperti Betul. Ini tidak hanya untuk Pileg dan Pilpres, tapi memang yang paling luas gaungnya adalah Pileg dan Pilpres secara nasional konteksnya. Tapi sebenarnya uji coba ide Katrol itu dulu kita lakukan justru di level pemilu kada di Magelang. Jadi itulah saat pertama kali kita menguji cobakan ini. Dan target ke depan adalah kita akan kembangkan terus agar buku kartu kontrol ini bisa semakin generik sehingga bisa digunakan untuk pemilihan apapun. Bahkan kalau perlu Pilkades juga bisa tetap digunakan. Meskipun kalau Pilkades konteksnya sangat kecil, orang saling tahu siapa calonnya, mungkin tidak terlalu urgen. Tapi paling tidak pemilu kada. Jadi sekali lagi itu sudah memang diuji cobakan di sana dan proyeksi kita itu akan digunakan lagi. Tentu ke sana. bersama lagi dengan Bawaslu dan juga KPU. Pasti kalau itu Pak ya. selalu izinnya lewat Bawaslu dan KPU. Coba ini kita tanyakan kepada Nuwun-nuwunnya Cemil. kesana. Gimana ini Pak izinnya nih Pak untuk kedepannya mungkin Pak kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pemilu ini Pak, monggo. Iya, nggak ada izin-izinan kan. Ini kan soal partisipasi ya, karena yang namanya pemilu harus menjadi milik kita semuanya. Perguruan tinggi itu harus mengambil peran agar kemudian pemilunya bisa berlangsung dengan baik. Karena seolah-olah kan selama ini kita hanya menggantungkan kualitas pemilu itu pada penyelenggara, dan itu nggak fair kan, karena penyelenggara itu hanya diberi peran yang sangat terbatas ya terkait dengan mengawal integritas proses dan hasil pemilu. Maka pihak-pihak yang lain termasuk perguruan tinggi, media bahkan itu juga harus ini apa namanya bergandeng tangan untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dan mendidik pemilih itu juga sesuatu yang penting, karena kalau pemilihnya tidak kritis, ya pemilu akan gagal untuk memilih yang terbaik dari pilihan yang ada. Baik, saya beralih ke Mas Joni ini. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, Mas Joni, ada beberapa pesan singkat mungkin yang akan disampaikan Mas Joni kepada para teman-teman difabel untuk memberikan suaranya pada Pilpres nanti. Iya betul. Saya kira sigap masih akan konsisten dengan pesannya. Kita berharap kawan-kawan mari kita gunakan hak pilih kita, karena kita semua adalah warga negara Indonesia dan sangat menentukan gitu ya saya kira. Jadi satu suara itu sangat berharga buat masa depan Indonesia, sehingga kawan-kawan harus tetap punya kepercayaan bahwa kita bisa memilih dan kita akan menentukan suara yang betul-betul punya keberpihakan nyata terhadap difabel. Satu. Kemudian yang kedua, nah untuk sampai pada kemampuan untuk menggunakan hak pilihnya, tentu juga perlu dipastikan bahwa Pilpres yang akan datang betul-betul menjamin dan memastikan bahwa aksesibilitas untuk difabel betul-betul akan tersedia. Untuk itu harapan besar ini, saya kira harapan besar dari kurang lebih 20.000 difabel yang punya hak pilih, atau bahkan lebih ya Pak Najib ya, bahwa aksesibilitas di Jogja terutama, bahwa aksesibilitas di Pilpres 2014 ini betul-betul akan menjadi satu prasyarat yang pasti akan diselenggarakan. Dan ini saya kira penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa aksesibilitas betul-betul akan menjadi salah satu hal yang dipentingkan dalam penyelenggaraan pemilu 2014 gitu. Dan kaum difabel juga dapat ikut merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik seperti itu ya Mas Doni ya. Saya beralih ke Pak Gafar ini Pak. Mungkin Pak Gafar menambahkan tentang visi pemilih cerdas itu seperti apa, dan juga pesan kepada masyarakat terkait dengan Pilpres. Bayangan kami ke depan, kita ingin berkontribusi kepada terbentuknya pemilih yang semakin cerdas di Indonesia. Cerdas artinya pemilih itu tahu betul apa guna pemilu dalam demokrasi dan apa peran dia dalam pemilu itu, dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh baik proses politik maupun para politisi dari para pemilih. Jadi cerdas artinya tidak ikut-ikutan dalam konflik politik, bisa menimbang bagaimana cara berpartisipasi yang baik. Partisipasi paling tepat dari pemilih adalah satu, memberikan hak suaranya, yang kedua mengawasi jalannya kontestasi politik dan pemerintahan, bukan ikut-ikutan berantem, bukan ikut-ikutan dalam konflik politik antar kandidat. Selama ini kan perilakunya seperti anak kecil nonton Power Ranger kadang-kadang. Power Rangernya berperang, yang nonton ikut berperang gitu. Jadi bikin perangnya sendiri. Nah, itu termasuk tidak cerdas dalam pandangan kami. Ke depan kami berharap ini semakin berkurang.
yang penting partisipasi dalam memberikan suara dan mengawasi proses politik. Harus ikut serta. Harus ikut serta secara aktif. Kalau dari Pak Najib sendiri, pesan kepada masyarakat terkait dengan Pilpres mendatang ini, Pak? Ya, tentu relevansi dengan katrol ini ya saya ingin mengajak para pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis, harus mendasarkan pilihannya pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, agar kemudian yang terpilih memang nanti pemimpin yang bisa menjalankan aspirasi rakyat itu sendiri. Baik, Pak Gafar, Pak Najib, Mas Joni, terima kasih telah hadir di studio, dan teman-teman semuanya dan rekan-rekan juga Bapak Ibu yang hadir di studio, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang telah setia menemani kami selama 60 menit. Pilihan Anda nomor 1 atau 2, yang penting sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sekian Ranah Publik, saya Aditya Citetami, selamat malam.